Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para aktivis LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Qur'an Yogyakarta, maupun juga para ustadz, ustadzah Taman Pendidikan Al-Quran Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di mana saja berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, pada pagi ini dalam ngaji bareng LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran. Untuk topik yang akan kita kaji adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah hukum membawa HP yang berisi aplikasi Al-Quran ke toilet. Ya. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, ini adalah simbol dari LDPQ, ya, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran. Oke. Pada kajian kita ini menjawab ada 3 pertanyaan yang datang dari Ibu Supriyati. Ya, ini adalah dulu tahun 81, beliau ini adalah menjadi TKS Butsi angkatan ke-13, ya, tenaga kerja sukarela. Ya, Badan Usaha Tenaga Sukarela Indonesia. Ya, dulu terkenal karena di desa, ya, dikirim ke desa-desa selama 3 tahun ya, untuk menjadi pembaharu di masyarakat pedesaan saat itu. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh beliau. Ya, yang pertama, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran lewat HP? Yang kedua, mana yang lebih afdol, baca Al-Quran dari kitab mushaf ataukah lewat HP? Yang ketiga, bolehkah HP itu dibawa ke toilet, ya, padahal ada bacaan Al-Qur'annya di dalamnya? Matur nuwun. Untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, ini perlu dijelaskan lebih dahulu, ya, pengertian Al-Qur'an itu apa? Yang kedua, pengertian mushaf Al-Qur'an itu apa? Yang ketiga, hukum-hukum yang terkait dengan mushaf Al-Qur'an. Karena nanti 3 hal ini akan menjadi dasar untuk menjawab 3 pertanyaan di atas. Pengertian Al-Quran. Ya, menurut bahasa, kata Al-Quran merupakan kata benda, bentukan, ya, dari kata kerja qoro'ah, ya, yang maknanya sinonim dengan kata qiraah, yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat. Mukjizat itu artinya menjadi bukti kenabian seorang rasul, ya, yang di luar adat kebiasaan, ya, mukjizat yang tidak bisa terkalahkan. Ya, jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan kepada Nabi terakhir dengan perantaraan malaikat Jibril, ya, sehingga kalau ada wahyu yang tidak melalui Jibril itu tidak termasuk Al-Quran, tapi biasanya nanti akan disebut menjadi hadis qudsi. Tertulis dalam mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak, demikian terus ke orang banyak, ya, sehingga yang orang banyak itu tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta. Nah, itu namanya mutawatir. Ya. Kalau orang banyak tapi tidak sampai derajat mutawatir, itu biasanya disebut dengan istilah masyhur. Ya, di bawahnya lagi nanti aziz, di bawahnya lagi hanya gharib. Itu kalau diriwayatkan oleh hanya 1 orang dari 1 orang. Membacanya merupakan ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu ibadah. Pahalanya huruf per huruf. Dalam hadis Nabi dikatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Qur'an, maka buat dia 1 kebajikan
dan setiap satu kebajikan pahalanya 10. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu pahalanya ya ada 19 kali 10 karena basmalah itu ada 19 huruf. Nah, apalagi kalau kita membaca Al-Fatihah, apalagi kalau kita membaca Al-Qur'an seutuhnya, tentu pahalanya luar biasa. Dan Al-Qur'an itu adalah dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas. Ya, itulah mushaf. Jadinya nanti satu mushaf Al-Qur'an. Kemudian apa pengertian mushaf itu sendiri? Ya, karena dalam definisi di atas terdapat kata tertulis dalam mushaf. Apa yang dimaksud mushaf? Ya. Banyak ulama berpendapat bahwa yang disebut mushaf Al-Qur'an adalah benda yang tertulis di atasnya huruf-huruf Arab berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, jadi itulah yang namanya mushaf, gitu ya. Ya, kalau hanya satu lembar itu biasanya disebut dengan suhuf, sohfun ya, jamaknya suhuf. Ya, ala suhufi Ibrahim wa Musa misalnya dalam ayat Al-Qur'an disebutkan begitu. Mushaf itu secara fisik tidak terbatas hanya pada buku atau kertas, ya. Akan tetapi bisa berbentuk benda-benda lain, ya, seperti batu, kayu, kulit binatang, pelepah kurma, tulang, atau yang lainnya. Ya, kalau dulu waktu awal pertama Zaid bin Sabit ya menulis Al-Qur'an itu ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit ya, kulit binatang begitu. Nah, kemudian diberserak-serak saat itu baru dihimpun menjadi satu itu saat zaman Abu Bakar ya atas usulan Umar, kemudian disempurnakan lagi ya menjadi satu mushaf Al-Qur'an pada zaman Utsman bin Affan ya, sehingga terkenal dengan istilah mushaf Utsmani ya. Hukum yang terkait dengan mushaf Al-Qur'an itu bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa mushaf Al-Qur'an itu harus dimuliakan karena merupakan tulisan yang berisi mukjizat, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang setiap benda itu menurut sosiologi, ya, menurut ilmu sosiologi itu punya dua nilai, ya, nilai profan dan nilai sakral. Ya, misalnya ya kain, ada kain putih, itu untuk ngepel, untuk keset nggak ada masalah. Ada kain merah untuk ngepel, untuk keset nggak masalah. Tapi begitu kain putih dan merah itu disatukan, kemudian menjadi bendera merah putih, jangan coba-coba untuk ngepel. Itu nanti akan dikenai pelanggaran hukum, ya, termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol negara. Ya, artinya apa? Kainnya itu punya nilai profan, ya, yang biasa saja, yang dijual di mana ada harganya. Tapi kalau sudah menjadi bendera merah putih, itu punya nilai sakral. Ya, demikian pula kertas. Ya, kertas itu kalau untuk nulis biasa-biasa saja ya seperti itu. Tapi begitu dia kertas itu menjadi satu mushaf berupa Al-Qur'an, ya, kalam Allah di situ, maka punya nilai sakral di situ, ya, harus dimuliakan. Bentuk memuliakannya Al-Qur'an itu gimana? Mushaf Al-Qur'an ini gimana? Antara lain ya bisa berkembang ini nanti bisa banyak ya. Dianjurkan berwudu dulu ya bila mau menyentuhnya. Bahkan ada yang tidak membolehkan orang yang berhadas untuk menyentuhnya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan ulama dalam hal ini. Namun sangat bagus kalau kita mau menyentuh Al-Qur'an, kita harus berwudu lebih dahulu. Ya, jangan sampai berhadas, itu jelas lebih bagus. Walaupun telah terjadi ya perbedaan pendapat di sini. Kemudian yang kedua, menaruhnya di tempat yang lebih terhormat dibanding kitab-kitab lain. Jadi misalnya kita akan menaruh buku-buku, di situ ada buku biasa begitu ya, ada kitab, kemudian kalau mau menaruh Al-Qur'an itu harus ditaruh di paling atas ya sebagai bentuk penghormatan kita terhadap kitab suci Al-Qur'an. Lalu yang ketiga, melarang orang untuk membawanya masuk ke dalam WC, ke dalam toilet ya, membawa mushaf itu enggak boleh. Ya. Mereka berdalil ya dengan firman Allah,
dalam surat Al-Hajj ayat 32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya, demikianlah perintah Allah, wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, ya, syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya perbuatan seperti itu timbul dari ketakwaan hati. Ya, surat Al-Hajj ayat 32. Dan juga ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dengan irsyad, ya, dengan isnad yang masih diperselisihkan. Ya, maksudnya masih ada yang menganggap ya sanadnya sahih, ada yang menganggap sanadnya kurang sahih atau tidak sahih. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadisnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, ya, saat beliau mau masuk ke kamar kecil, ke toilet, wa do'a khatamahu, maka Rasul melepaskan atau menanggalkan atau menaruh di luar ya cincinnya. Ya. Ini hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Adabi, oleh Al-Zahabi, ya. Ibnu Hajar dalam Al-Taqlis ya menyebutkan bahwa para perawinya terpercaya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Rasulullah SAW memakai cincin dari perak dan terukir padanya tulisan Muhammadur Rasulullah. Ya, yang biasa digunakan juga oleh Rasul untuk stempel, ya, stempel. Cincin itu bahasa Arabnya khotam, ya, sebagai stempel itu kan digunakan untuk mengakhiri setelah ada tulisan-tulisan, diakhiri dengan stempel itu. Nah, Rasul biasa menggunakan cincinnya itu untuk stempel. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak membawa cincinnya tersebut ke dalam kamar mandi dan beliau meletakkannya di luar karena dalam cincin tersebut tertulis kalimah thayyibah. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam di kitab Tawdihul Ahkam ya, mengambil istimbat. Ya, istimbat itu adalah alur berpikir. Ya, alur berpikir untuk menetapkan suatu hukum itu biasa disebut dengan istilah istimbat. Ya. Dari hadis di atas, ya, seseorang makruh masuk ke kamar kecil atau ke toilet atau tempat untuk ia buang hajat dengan membawa benda yang bertuliskan dzikrullah, nama Allah maupun sifat-sifat Allah. Adapun mushaf, menurut Syekh Al-Bassam haram membawanya masuk, baik satu mushaf utuh atau hanya sebagiannya, ke dalam tempat yang disiapkan untuk buang hajat. Mazhab Al-Malikiyah juga mengharamkan masuk ke toilet dengan membawa mushaf. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan HP? Ya kan? Ya, tadi mengenai mushaf sudah jelas ya, uraiannya sudah jelas. Ya, jadi haram dibawa ke toilet. Apa perbedaan antara HP dengan mushaf Al-Qur'an? Nah, ternyata perbedaannya ada pada segi pengaktifannya. Nah, jadi pengaktifannya itu yang berbeda. Kalau diaktifkan, maka barulah HP itu menampilkan tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebaliknya, kalau dimatikan, tentu tulisannya tidak ada lagi. Nah, gitu. Maka dalam kasus ini, ya, ketika mau masuk toilet, aplikasi Al-Qur'an yang sudah terinstal di dalamnya harus dimatikan. Ya, tidak boleh dalam keadaan hidup atau terbuka. Ya, saya kira sudah jelas ini ya. Ya, mungkin ada yang bertanya begini, lalu bagaimana dengan memori yang tersimpan di dalamnya? Bukankah ada ayat-ayat Al-Qur'annya dalam bentuk data digitalnya? Jawabannya sederhana saja. Kita bisa menggunakan qiyas, ya. Bisa menggunakan dalil qiyas. Ya. Qiyas, sumber hukum Islam itu kan ada Al-Qur'an, hadis, kemudian qiyas. Ya, qiyas itu menyamakan sesuatu yang belum ada dalil ya, dengan sesuatu yang sudah ada dalilnya. Itu namanya qiyas. Jawabnya sederhana saja.
HP cara bekerjanya itu mirip sekali dengan otak manusia. Isi otak manusia ini bisa saja terdapat data-data Al-Quran, baik berupa memori tulisan ataupun suara. Seorang penghafal Al-Quran misalnya, ya, di dalam kepalanya itu kan ada ribuan memori ayat-ayat Al-Quran. Ya. Apakah penghafal Al-Quran diharamkan masuk ke dalam toilet dengan alasan bahwa di dalam kepalanya ada data-data digital Al-Quran? Lalu apakah kepalanya harus dilepas dulu untuk masuk toilet? Ini pertanyaan lucu ini kan, ya, untuk membandingkan, untuk mengkiaskan. Ataukah cukup menonaktifkan saja ingatannya dari Al-Quran untuk sementara? Yang paling masuk akal adalah dia tidak mengaktifkan hafalan Al-Qur'annya sementara, baik dalam bentuk suara atau tulisan. Ketika memori data Al-Qur'an di dalam otaknya dinonaktifkan untuk sementara, maka pada dasarnya tidak ada larangan untuk masuk toilet. Ya, begitu. Demikian juga dengan HP. Meski ada memori data digital 30 juz, baik teks ataupun sound, ya, suara, bahkan mungkin video, selama tidak diaktifkan tentu saja tidak jadi masalah. Yang haram adalah sambil nongkrong di toilet, ya, kita pasang HP bersuara tilawah Al-Quran. Nah, itu yang jelas itu. Kalau seperti ini ya jelas haram, ya, dan harus dihindari. Disinilah maka tidak diperbolehkan memasang ringtone, ya, tanpa S ini, ya, ringtone gitu, ya, terlalu banyak S, dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, karena dikhawatirkan saat berada di toilet tiba-tiba ada panggilan masuk. Begitu di toilet ada panggilan masuk, HP-nya ada suara surat Al-Kautsar misalnya, ya. Oke, kan itu yang dikhawatirkan, ya. Jadi kalau saudara punya HP yang ringtone-nya itu ayat-ayat Al-Quran, jangan sekali-sekali dibawa masuk ke dalam toilet. Boleh jadi saat di toilet ada panggilan masuk, HP-nya berbunyi ayat-ayat Al-Quran. Inilah maka dilarang kita menggunakan ringtone dari ayat-ayat Al-Quran. Kembali ke pertanyaan tadi, ya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran lewat HP, mana yang lebih afdol baca Al-Quran dari kitab mushaf atau lewat HP, bolehkah HP itu dibawa ke toilet padahal ada bacaan Al-Qurannya, ya. Kembali ke pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan yang ketiga ini kan sudah terjawab di atas tadi, ya, di uraian di atas. Yang belum terjawab adalah nomor 1 dan 2, ya. Ini jawabannya, ya. Dari uraian di atas sudah tergambar bahwa HP maupun mushaf itu ada persamaan dan ada pula perbedaannya. Persamaannya keduanya adalah sebagai alat, sedang perbedaannya adalah pada cara pengaktifannya saja. Jadi boleh saja membaca Al-Quran dari HP maupun mushaf. Keduanya sama-sama afdol, yang penting bacaannya harus benar dan bagus. Sebagai alat, masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya, tergantung situasi dan kondisi yang menyertainya. Ini menurut Pak Mustafa Kamal, ya, Ketua Tim Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran, ya, yang saya ajak untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ini. Beliau mengatakan bahwa memang memakai HP itu banyak manfaat. Antara lain adalah nomor 1 merupakan wujud karunia Allah, ya. Yang kedua, sangat membantu pecinta Al-Quran karena dia bisa membaca Al-Quran dimanapun, dalam situasi apapun. Dengan HP ternyata praktis dan ringan membawanya, ya. Kecil bentuknya, beda dengan mushaf besar, dibawa di tas kelihatan berat. Yang keempat, bisa membawa walaupun tidak ada penerang, bisa membaca maksud saya, ya, bisa membaca walaupun tidak ada penerang, ya. Tiba-tiba listrik mati, masa kalau pakai HP masih tetap bisa dibaca. Pakai mushaf, sedang baca Al-Quran pakai mushaf, tiba-tiba listriknya mati, hilang, ya, tulisannya, ya, nggak terbaca. Kemudian yang kelima, manfaat lagi bagi presenter memudahkan penyajian materi.
Sedang menurut Pak Yusak Fathuddin ini, Sekretaris LDPI, yang saya ajak untuk berdiskusi juga, menambahkan bahwa menggunakan mushaf Al-Quran lebih terjamin kesohihannya dibandingkan menggunakan aplikasi Al-Quran di HP. Apa yang tertulis dalam mushaf sudah dijamin oleh tim pentashih. Sedang yang tertulis di aplikasi HP, walaupun sebelumnya mungkin sudah ditasih, masih memungkinkan dirusak oleh tangan-tangan kotor. Ya. Atau biasanya disebut dengan hacker gitu ya, para hacker. Oke, selesai sudah uraiannya ya. Wah, saya tutup dengan kata-kata ini ya, bahwa kadang-kadang ada yang berbeda pendapat dengan saya. Tentu saja perbedaan pendapat itu harus disikapi dengan sebaik-baiknya, karena memang perbedaan pendapat itu adalah sebagai rahmat. Dengan demikian ya, kita harus berlapang dada kalau ada yang berbeda pendapat. Teruslah belajar, belajar dan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu terhadap mana yang benar. Ya, ini sumber bacaan yang saya baca ya. Ya, semoga ada ya rujukan yang saya baca ini. Yang terakhir itu adalah hasil diskusi di grup Timnas BMPAI. Tim Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran Indonesia. Dan kita ngaji bersama LDPI, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran. Ya, kita akhiri bersama dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.